ada Ibu Dokter Gigi Nurimawati ya? Iya, betul. Sudah bergabung ya, Pak ya? Sudah. Oh ya. Dari tengah-tengah kita. Iya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan, Pak. Oke, terima kasih. Baik, teman-teman semuanya, sewaktu yang kita tunggu-tunggu sudah tiba. Sesaat lagi kita akan berikan kesempatan kepada Ibu Dr. Emma untuk memberikan pemaparan dan memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Kepada Ibu Dokter, Ibu Emma dipersilahkan, monggo. Audionya mungkin ada kendala kah? Oke. Halo, Assalamualaikum Mas Tarso. Salam, gimana Bu Dokter? Gimana siang hari ini? Ini lagi proses nyeting kamera. Oh iya. Bentar lagi ya. Kira-kira 3 menit ya, estimate. Baik, Ya. oke, silakan. Baik, teman-teman semuanya, sambil menunggu Bu Dokter mempersiapkan diri, kita ingin menyapa teman-teman yang hadir di sini, dari mana saja gitu ya. Ada Muhammad, siapa nih? Muhammad Rizal ya. Oke, Muhammad Rizal dari mana Mas Rizal? Bisa diinformasikan? Kita kenalan dulu dengan teman-teman yang hadir siang hari ini. Assalamualaikum Mas Rizal. Kita pakai laptop tuh. Oh, Oke, mungkin masih ada kendala. Mungkin yang berikutnya ada Bapak atau Ibu Eres ini. Assalamualaikum Bu Eres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Eres, di mana ini Pak Eres? Tasikmalaya. Dari Tasik ya? Ya. Oke, sudah kenal Tajir berapa lama nih Pak Eres? Lihat-lihat mah udah lama. Sudah lama ya? Cuman belum mengerti gimana-gimananya. Oke. Sudah pernah menggunakan salah satu produknya Pak? Belum. Oke. Ini kita coba manfaatkan untuk belajar produknya ya Pak Eres ya? Siap. Baik, terima kasih Pak Eres dari Tasikmalaya kalau nggak salah tadi ya. Berikutnya tadi Bu Eri dari Cilacap sudah, kemudian ada Ibu Maria. Assalamualaikum Bu Maria. Salam. Oke, Bu Maria di mana nih Bu Maria? Jombang, Jawa Timur. Palembang. Jombang, Jawa Timur. Di Jombang. Dari Jombang ya. Sudah berapa lama Ibu ini bergabung dengan Tajirwe nih Bu? Kita boleh tahu Bu? 2 bulan. Baru 2 bulan ya? Iya. Sudah informasi apa aja yang Ibu dapat nih selama 3 bulan ini? Ya, produk-produk yang ada itu. Yang Produknya ya? Ya, produknya. Oke, sudah bisa memahami Bu produknya? Ya, dikit-dikit. Dikit ya. Oke, berarti hari ini kita tambah pengetahuannya ya dengan produk dari Pasta Gigi Aila. Terima kasih Bu Maria. Iya, sama-sama. Oke, berikutnya ada Gus Pras. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Gus Pras dari mana nih Gus? Jogja. Oh Jogja, Jogjanya pun Pak? Kulon Progo. Kulon Progo ya. Oke, sudah kenal lama Pak dengan Tajirwe Pak? Baru mau gabung nih. Oh baru mau gabung ya? Baru ya. Oke, terima kasih Gus Pras. Mudah-mudahan nanti dengan penambahan ilmu pada siang hari ini makin mantap ya untuk berniaga bersama. Amin. Oke. Ya, Pak Pras gimana kabarnya Pak Pras? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tim Najah ya? Ya Pak Pras ini salah satu dari mitra Najah Pak gitu. Oh iya, Tajir ya. Tajir benar.
Amin ya. Artinya tajir apa artinya tajir? Oke, bisa diterangkan ya. Jadi tajir itu ya kalau secara keilmuan ini Kaya. etimologi itu kalau nggak salah itu memang saudagar gitu ya. Orang yang bergerak di bidang perniagaan. Walaupun di Indonesia sedikit terjadi pergeseran makna itu menjadi orang yang kaya, tetapi berdoa saja mudah-mudahan dengan perniagaan yang halal dan insya Allah diberkahi menjadi kita semuanya menjadi seorang yang kaya begitu ya. Oke, Amin. ini dari informasi dari Ibu Dokter bahwa beliau sudah siap. Langsung aja kita berikan kesempatan waktu secukupnya kepada Bu Dokter untuk memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Kepada Bu Dokter dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu dan semua tim apa ini ya? Berarti Tajirmat ya. Ada juga yang bergabung tim R&D mungkin ya. Oke, selamat siang, selamat berpuasa. Semangat pagi semuanya. Apakah suaranya bisa didengar dengan baik? Jelas, Bu Dokter, Bisa. jelas. Alhamdulillah. Oke, izin untuk meeting kita kali ini kita bikin berbagai arah saja. Maksudnya komunikasi yang tidak hanya dari saya, tapi dari semuanya ya. Kita sifatnya di sini adalah sharing ilmu, diskusi. Mau nanti pada saat sesi pertanyaan, ada yang mau sharing kasus atau detail permasalahan boleh. Oke ya, Mas Tarso, kita mulai. Teman-teman semua, kita bantu dengan PPT untuk lebih jelas secara visual juga. Oke. Sudah kelihatan PPT-nya? Belum. Oh, Mas Tarso, mungkin bisa dibantu untuk menampilkan PowerPoint dari saya. Disconnect. Oh. Oke. Oke, ada sedikit kendala di jaringan. Apa? Enable ya? Enable sharing screen. Baik, saya bantu untuk menjadikan host ya, co-host ya. Oh iya, terima kasih, Mbak. Iya, kebetulan saya tadi Mbak Aziza. terputus tadi jaringan, jadi host saya hilang gitu. Saya nggak Artinya bisa sudah? share screen. Bisa dicoba, Dokter? Mbak Najah, Mbak Aziza bisa jadikan saya co-host? Iya, iya Pak, sebentar. Ini saya tidak bisa share screen soalnya ini jadi. Oke. Ya, langsung ya kita mulai. Oke, sudah terbaca? Ada di tampilannya? Sudah. Muncul, Oh ya? ya. Iya. Oke, good. Ya, kita lanjut. Ya, terbaca ya di sini? Terbaca. Ya, oke. Masalah klasik yang sering kita temuin itu berhubungan dengan plak dan karang gigi, kemudian gigi berlubang atau karies, dan banyak sekali yang mengalami juga gigi sensitif, ngilu, sakit, goyah, kemudian warna yang tidak ideal ya, tidak putih cerah, juga disertai ada masalah di jaringan pendukungnya, yaitu gusi bengkak dan mudah berdarah. Kemudian yang paling sering ditemuin juga adalah sariawan, bahkan kadang kumat-kumatan ya. Kemudian bau mulut, bibir, dan mulut juga kering. Oke. Nah, di sini tantangan kita adalah menemukan alternatif yang bisa dipakai sehari-hari. Oke, salah satunya adalah kita mencoba membuat pasta gigi dengan basis herbal
dan dengan teknologi yang tinggi, kita kemas, kemudian kita buatkan komposisi yang kombinasi, yaitu diutamakan kandungannya herbal yang pilihannya adalah saffron dan mint. Oke, dan di sini juga ada dari Bapak Ibu bisa melihat slide. Komposisi utama bahan yang bisa membantu remineralisasi gigi adalah karbonat apati dan fosfat. Oke, kita bahas ya. Jadi keunggulan pasta gigi ini yaitu mengandung mix herbal pilihan, kemudian high tech innovation, kemudian bisa kita bilang food grade ya. Food grade karena kalau nggak sengaja tertelan pun aman. Dan otomatis karena dia food grade dan bahannya sudah pilihan, dia non-toxic product. Kemudian yang kita benar-benar upayakan adalah sangat minimal mineral berbahaya. Contohnya adalah generasi zaman dulu itu sering sekali mendewa-dewakan fluoride. Nah, tapi kalau kita tinjau dari berbagai jurnal internasional, ternyata fluoride itu mengandung, ibaratnya kita bisa bilang dia berbahaya bila dosisnya itu berlebihan. Dia justru akan menyebabkan efek toksik ya. Nah, jadi kita menemukan material yang lebih bagus lagi dari fluoride. Kemudian asiknya pasta gigi ini bisa digunakan untuk berbagai usia. Nah, nanti monggo kalau mau ada pertanyaan untuk usia-usia tertentu silakan. Dan kita komposisikan semua dari kandungan tadi itu berbasis holistic healthcare. Jadi bisa untuk preventif, kuratif, dan rehabilitatif effect. Nah, oke. Sekarang kita bahas sedikit cuplikannya. Kenapa kita memilih saffron? Karena herbal ini mengandung antioksidan tinggi, yang terutama antosianin, kemudian anti mikroorganisme jenis apapun secara garis besar bisa. Kemudian analgesik, mempunyai 3 efek analgesik, yaitu mengurangi rasa sakit, menurunkan suhu yang terlalu panas. Kadang kalau lagi radang, suhu rongga mulut juga terasa panas. Atau kadang kesemutan, atau mungkin ada efek kayak burning sensation, ya, sensasi kebakar. Kemudian juga antiinflamasi, meredakan radang gusi secara keseluruhan. Dan dia juga sebagai imunostimulator atau peningkat imun. Kemudian asiknya lagi, saffron ini termasuk bahan herbal yang punya efek anti-stres atau sedatif yang menenangkan ya. Bisa juga kalau tidak sengaja tertelan atau mungkin efek secara esensial dari herbal sendiri, yaitu ekspektoran ya. Kalau ekspektoran di obat batuk tuh kita kenal sebagai pengencer dahak gitu, ibaratnya. Kemudian juga melegakan rongga pernafasan, dan ada macam-macam ya efek-efek lainnya, ada antikonvulsan, ada afrodisiak, dan dia aman untuk hati dan jantung. Kemudian juga bagus sekali untuk penderita diabetes. Oke. Nah, efek-efek tadi kita sempurnakan dengan menambahkan juga mint. Nah, mint ini secara garis besar hampir seperti saffron, tapi dia punya efek yang sangat khas, yaitu melegakan rongga-rongga di dalam tubuh manusia. Jadi efeknya plong, dan sensasinya itu menyebabkan anti nyeri. Ya. Jadi mint dinginnya itu menyebabkan sensasi yang fresh dan anti nyeri. Oke. Kemudian bahan tambahan untuk efek remineralisasi kita dapatkan dari kalsium karbonat dan fosfat, dan juga dia akan mengurangi stain atau warna-warna kecoklatan, mengembalikan warna cerah alami gigi. Jadi kalau dengan dosis harian dipakai secara rutin dan tepat guna, sebenarnya pasien tidak perlu bleaching. Oke. Nah, jadi garis besar indikasinya itu kita bisa untuk kondisi normal biasa, preventif daily care, kemudian bisa juga untuk menterapi kasus-kasus khusus seperti gigi sensitif, masalah di gusi, sariawan yang sering kumat-kumatan, kemudian bau mulut karena banyak faktor ya, kemudian serostomia atau mulut kering ini sering sekali diderita oleh penyakit-penyakit sistemik seperti diabetes. Oke, dan yang paling dirasa perlu direkomendasikan itu adalah pasta gigi ini sangat baik untuk terapi pasca operasi, baik operasi gigi maupun operasi gusi. Oke. Ya. Kalau untuk kontraindikasi atau ibaratnya kita harus memanajemen dosis tertentunya, itu hati-hati di anak usia di bawah 2 tahun. Kemudian bila ada riwayat alergi bahan yang terkandung dalam pasta gigi tersebut. Kemudian untuk kasus tertentu seperti autoimun atau masalah-masalah di darah dan pencernaan.
Oke, kira-kira begitu. Monggo Bapak Ibu, kita buka sesi ini untuk lebih banyak diskusi atau sharing kasus. Silahkan host. Ya, iya terima kasih dokter. Ya, ini berarti manfaatnya banyak sekali ya dari pasta gigi Ayla itu dengan ekstra kandungan saffron yang ada di dalamnya gitu. Nah, untuk teman-teman semua yang ada di Zoom ini, jika ada yang ingin ditanyakan boleh silahkan. Siapa yang mau tanya bisa dinyalakan voice-nya terlebih dahulu mengenai gigi seperti itu. Selamat siang. Siang. Iya, baik. Selamat siang, Dokter Nur Rimawati. Jadi perkenalkan, saya Linda. Saya memiliki masalah gusi berdarah. Jadi tiba-tiba itu gusi saya itu berdarah gitu. Maksudnya nggak karena gosok gigi gitu, bukan. Jadi kayak tiba-tiba itu berdarah. Dan itu sehari bisa berapa kali ya? Tapi intens, sering. Sehari sekali itu ada. Itu kenapa ya dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Oke. Sebelumnya saya tanya, host mau dikumpulkan dulu berapa pertanyaan baru dijawab atau langsung? Ya, bisa langsung dijawab, tidak apa-apa, Bu Nur. Oke. Panggil aja Dokter Emma atau Rima ya, lebih singkat. Maaf. Dokter Rima ya? Dokter Rima atau Emma bisa. Oh iya, siap. Singkat ya. Oke, saya mencoba menjawab yang pertanyaannya Mbak Alinda. Sebelumnya, apakah Mbak Alinda pernah mendapat edukasi tentang pemilihan pasta dan sikat yang tepat? Kalau sikat itu biasanya disaranin buat pakai yang lembut itu. Pakai yang apa? Sudah, pakai yang lembut itu kan Oh ada ya, soft. sikat Ya. gigi yang lembut, ada yang medium, ada yang kasar naik. Ya, betul. Udah pakai yang soft ya? Udah yang pakai yang soft itu. Terus pastanya sebelum kenal pasta gigi yang Ayla Saffron ini pakai yang dijual di toko-toko biasa ya? Iya, pakai yang biasanya itu. Oke. Untuk membersihkan karang gigi sebulan berapa kali? Belum. belum pernah bersihin berapa karang kali? gigi. Belum pernah. Belum pernah sama sekali ya? Belum pernah. Belum. Oke. Kemungkinan besar gusi berdarah itu faktornya ada banyak. Jadi salah satunya juga karena ada karang gigi. Karang gigi itu sebenarnya plak yang sudah mengeras ya. Jadi kalau kita telat bersihin dimanapun bagian yang kita telat membersihkan atau kita lalai tidak menjangkau area tersebut, itu akan terbentuk karang gigi. Nah, karang gigi itu sudah tidak bisa dibersihkan hanya dengan sikat gigi biasa. Jadi harus di scaling. Ya, jadi kalau sudah terbentuk karang gigi, itu kita kombinasi perawatan antara daily care memakai pasta yang khusus, juga harus di scaling, dibersihkan karangnya yang sudah terlanjur terbentuk maksudnya. Oke? Baik. Iya, berarti ini sarannya pakai pasta gigi yang soft itu. Tapi ini sering gitu loh, Dok. Maksudnya nggak pas posisi gosok gigi. Jadi tiba-tiba lagi ngapain gitu, tiba-tiba ada berdarah gitu sih. Oke. Mohon maaf, apakah sayur dan buahnya setiap hari rutin? Enggak. Jarang makan sayur. Jadi gusi berdarah itu banyak sekali faktornya, Mbak. Baik lokal, bisa lokal karena ada karang gigi atau kuman yang sudah menumpuk lama yang tidak bisa dibersihkan hanya sikat gigi saja. Jadi kalau karang gigi itu emang harus di scaling. Scaling itu nama perawatannya. Jadi membersihkan karang gigi dulu supaya yang sudah terlanjur mengeras itu tidak menekan gusi lagi. Jadi dia tidak akan menyebabkan perdarahan gusi. Itu lokal. Tapi kalau misalnya ada kombinasi sistemik seperti nutrisi yang tidak imbang ya, sayur dan buah kurang, itu nanti regenerasi selnya juga kurang. Iya. Bisa juga tingkat stres tinggi. Stres tinggi. Kecapean enggak? Kerja terus. Kerja. Enggak juga sih sebenarnya. Oke, jadi bisa jadi imbalance nutrition ya. Jadi faktornya itu banyak, dari sistemik atau dari lokal. Kalau dari lokal ternyata karang giginya nggak terlalu banyak, atau sudah rajin membersihkan gigi dan mulut gitu ya. Tapi ternyata kok tetap berdarah. Nah, itu bisa kita cek dari faktor sistemiknya. Bisa jadi memang enzim dan vitamin dari buah-buahan dan sayurnya kurang. Berarti buah apa atau sayur apa yang buat menambah nutrisinya, Dok?
untuk Oke, bagus mengurangi gusi pertanyaannya. berdarah ini? Bagus. Jadi intinya kalau mau bagus dalam regenerasi sel itu, poinnya makanlah makanan-makanan yang warnanya mencolok. Jadi kalau sayur itu sebangsa yang beta karotin tinggi, kemudian klorofilnya tinggi. Jadi hijau sekali atau merah sekali atau orange sekali. Jadi bisa ke arah wortel, brokoli, bayam, kangkung, sayuran-sayuran hijau itu. Kemudian bisa juga tomat, ya, itu sayuran yang bagus untuk regenerasi sel dan untuk menangkal radikal bebas secara alami. Nah, kemudian kalau untuk buahnya itu kalau sudah terlanjur sering berdarah dan asam lambung cenderung tinggi, jangan yang kecut-kecut. Ya, jadi bisa dibantu yang bagus sekali itu anggur. Yang utama anggur. Kemudian stroberi. Ya, halo? Iya, halo. Nah, kalau misalnya mau dibantu sama produk Tajirwe, itu bisa juga kita tambahkan kolagen Naila. Ya, jadi kolagen Naila itu sudah mewakili sebenarnya. Kenapa sih namanya kolagen, tapi bahannya dalam kemasan produknya itu banyak sekali kan? Nah, itu kita pakai untuk sebagai basic peningkat imun yang cepat dan meregenerasi sel. Kecepatannya ditambah lagi dari hanya memakan makanan yang harian kita makan. Oke? Oke. Ya, Siap. jadi terapi kita kombinasi ya. Iya, pakai Ayla sama Naila. Iya, pakai pasta giginya, pakai pasta gigi yang ini. Iya, pasta gigi Ayla. Nah, ini kemudian di scaling juga ke dokter gigi untuk membersihkan karang giginya. Terus sayur buah yang dikonsumsi segar dibanyakin plus kolagen Naila. Oke? Baik. Siap Bu Dokter. Terima kasih, Mbak. Terima kasih untuk jawabannya. Ya, terima kasih kepada dokter. Ini atas pertanyaannya Kak Alinda ya ini. Kalau misal udah jelas ya, Kak Alinda ya? Sudah. Terima kasih. Ya. Baik, dilanjutkan. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, mungkin dari peserta Zoom bisa menanyakan permasalahan yang terjadi pada diri sendiri atau pada siapa atau pada keluarganya gitu. Permasalahan gigi dan mulut bisa ditanyain di sini, terus apakah bisa diatasi dengan pasta gigi Ayla seperti itu. Pengembangan kasus juga boleh, bapak-bapak, ibu-ibu, kayak misalnya sariawan yang kumat-kumatan, kemudian ada alergi tertentu, sudut mulut sering kering, atau bibir bermasalah, bebas. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, iya. Silakan kepada Ibu Maria. Ya, mau ditanya dok. Ya. Tadi dokter kan menjelaskan bahwa keunggulan pasta gigi Ayla ini bisa untuk preventif, kuratif, dan herbalis ya. Ya. Nah, bisa kan masing-masing perannya di pasta gigi ini dalam preventif, kuratif, dan herbalis itu. Nah, atau pada saat yang bagaimana kita pemakaian pasta gigi Ayla tersebut. Terima kasih. Oke, bagus. Jadi indikasinya untuk preventif, kuratif, dan rehabilitatif ya, Bu? Iya. Iya, oke. Saya jawab, Ibu Maria. Jadi untuk preventif itu maksud kami adalah pencegahan. Pada saat kita dalam kondisi normal, tidak banyak ada masalah apapun, itu bisa untuk daily care, sehari-hari ya. Karena saffron dan mint tadi, itu secara otomatis dia kerjanya, ibaratnya waktu ke waktu, itu akan mempercepat dan memperkaya komposisi yang dibutuhkan tubuh untuk regenerasi sel setiap saat. Oke? Dan untuk bahan lain itu bisa dibilang dosisnya dosis aman yang bisa memproteksi dari kemungkinan-kemungkinan secara kita melakukan aktivitas harian ya, kayak makan, minum, campuran suhu, terus ada kemungkinan ada trauma, benda-benda sesuatu apa itu sudah dipreventif atau sudah dicegah ya, sudah ibaratnya kita bilang jangan sampai sakit lah kalau bisa gitu. Oke, itu untuk kondisi normal. Tapi kalau sudah untuk kondisi yang terlanjur sakit, kayak tadi masalah gusi berdarah, sering sariawan, giginya sudah berlubang, nah itu dia bisa membantu untuk menterapi dengan pertolongan juga mekanik gitu. Kayak misalnya harus tetap ke dokter gigi untuk gigi yang sudah berlubang tetap ditambal, kemudian gusi yang sudah terlanjur sering berdarah, ada karang gigi ya diambil karangnya. Ibaratnya seperti itu, dia akan membantu selama treatment.
dari kondisi patologis atau kondisi sakit menjadi ke arah sehat. Oke. Kemudian untuk rehabilitatif, ini poinnya adalah yang sudah terlanjur bahkan tidak contohnya kita udah ganti dengan implan, kemudian gigi tiruan, terus ada misalnya pada saat fase estetik pun ya, yang di bracket gigi-gigi yang susunannya nggak bagus, kemudian kita bracket, itu pasta gigi ini bisa membantu pada saat fase rehabilitasi itu kita jalankan. Maksudnya seperti itu. Terus untuk pemakaiannya bagaimana? Dari masing-masing fungsi tadi. Kalau pemakaian hariannya, dosisnya sama, minimal sehari 2 kali ya. Pada saat kita menyikat gigi, itu kalau bisa kan semua kasus apapun, itu kita sarankan menyikat gigi yang tepat itu setelah sarapan dan sebelum tidur malam. Atau pas sikat gigi setelah makan malam. Oke, itu minimal. Tapi kalau mau ditambah jam siang, itu nggak apa-apa, itu opsi. Dan asiknya pasta gigi ini, itu tidak perlu sepanjang sikatnya. Tidak perlu di aplikasi sepanjang sikatnya. Tapi cukup sedikit saja. Jadi sangat irit ya. Nah, seberapa dok? Apakah sebesar biji jagung tiap orang itu masing-masing beda-beda? Iya, karena rongga mulutnya beda-beda. Rongga mulut orang Asia itu kan cenderung lebih agak kecil ya dibanding orang Eropa atau Amerika. Oke, jadi opsi kita itu dimulai dari sebesar kecil biji jagung. Sama dengan anak-anak. Kalau dosis anak-anak disesuaikan dengan rongga mulutnya. Sedikit lebih kecil lagi. Biji apa ya? Kacang-kacang tertentu mungkin ya. Sedikit saja, itu sudah bisa untuk satu rongga mulut. Nah, nanti kalau untuk yang memang badannya besar, tinggi 180 ke atas, itu kira-kira setengah 3/4 dari sikatnya. Oke, kira-kira begitu. Untuk dosisnya, yang preventif, yang kuratif, sama rehabilitatif, itu bisa juga dikonsulkan ke dokter gigi, atau kalau misalnya ibu nanti pengen ikut yang product knowledge lebih advance, itu bisa. Nanti kami akan menyarankan dosis-dosis pemakaian untuk kasus tertentu. Begitu, Ibu? Iya. Ya, terima kasih, Dok. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih, Dok. Ya, untuk selanjutnya mungkin ada teman-teman yang mau tanya lagi. Siapa? Ayo. Kalau misal malu-malu lewat voice, bisa via chat ya, Dok ya. Oh ya, satu lagi Dok, ini ya, apakah Ayla ini satu-satunya pasta gigi yang mengandung saffron? Oh enggak. Halo? Ya. Ya, kalau inovasi Bu, saffron itu sebenarnya kan bisa dikonsumsi lewat apapun ya, lewat apapun. Iya. Nah, kemudian pasta gigi yang bersafron juga banyak. Yang membedakan apa sih, gitu kan? Iya. Betul. Yang membedakan satu, kemampuan mengekstrak. Kemampuan mengekstrak dengan komposisi yang sempurna. Kemudian bahan tambahan yang istilahnya menyempurnakan efek si saffron gitu. Kayak misalnya tadi ada mint kan? Ada mint oil. Nah, itu kita cari yang hampir sefrekuensi, kemudian menyempurnakan efek yang kita butuhkan untuk mendapatkan kesempurnaan produk. Itu Bu, kira-kira. Jadi kalau misalnya Ibu nanti ditanya, ada yang minta rekomendasi, kenapa pasta gigi yang ini gitu? Halo? Iya. Ya, suara saya jelas kan ya? Jelas. Oke, good. Nah, jadi yang dibikin di Tajir ini adalah komposisi yang menurut jurnal-jurnal internasional. Jadi kita paskan sedemikian rupa komposisinya supaya sangat bersahabat atau hypoallergenic diterima oleh jaringan manusia. Dan yang asik itu food grade, karena nggak semuanya food grade. Jadi ada yang pasta gigi herbal memang, tapi nggak food grade. Kenapa nggak food grade? Karena bahan lain tambahannya itu berbahaya bila tertelan. Gitu. Iya. Oke. Padahal herbal ya? Kenapa? Padahal pasta giginya herbal ya? Iya, padahal pasta giginya herbal. Itulah tantangannya itu. Pasta giginya herbal, tapi apakah bahan lain penunjang seperti pengawetnya, kemudian bahan abrasif untuk membersihkan gigi dari kotorannya, itu apakah di dosis yang sangat aman bila tidak sengaja tertelan. Nah, yang asiknya pasta gigi ini kan sudah food grade. Kita sudah mengkomposisikan sesuai dengan yang paling bersahabat di tubuh manusia, atau kita bilang biomimetic holistic healthcare. Apa kira-kira juga bisa menggerus perlahan-lahan untuk karang-karang gigi, bisa Dok kira-kira? Tergantung dari sifat atau jenis karang giginya.
Kalau karang gigi masih awal, masih lunak, yang kategori tidak terlalu lengket, dan kemampuan air ludah kita itu bagus dengan komposisi sayur buah oke, ya imun oke, bisa dia menggerus karang gigi lama-lama. Iya pernah pakai gosok gigi tuh apa ya lepas gitu karang giginya pernah gitu. Iya betul. Berarti itu masih karang gigi yang awal atau komposisi saliva air ludahnya ibu bagus. Iya. Tapi yang banyak kejadian di masyarakat adalah ada bad habit tertentu yang menyebabkan karang giginya tuh susah lepas. Makanya harus dibantu dengan alat namanya scaler. Treatmentnya kita bilang scaling. Iya. Oke. Ya, Dok. Terima kasih, Dok. Iya, sama-sama Ibu. Ya, ini Dok, ada yang tanya lewat chat ya, dari Ibu Ansita. Saya Ansita mau bertanya, apa sih bedanya pasta gigi ini dengan pasta gigi pada umumnya? Jadi apa urgensi saya harus menggunakan pasta gigi ini gitu? Mungkin di PowerPoint yang awal tadi ada ya. Maaf, saya share screen ya. Halo, apakah screen-nya sudah kelihatan? Belum. Sudah Dok sekarang. Sudah ya? Oke. Ini ada bantuan untuk indikasi ya. Oke, ini. Ya, kelihatan ya? Oke, halo? Ya. Oke, ini kalau pertanyaannya ke arah apa sih keunggulan pasta gigi ini dibanding pasta gigi yang lain, sebenarnya poinnya ke sini. Oke, halo? Ya. Ya, jadi dia itu satu yang utama. Kenapa? Ya, suara saya dan tampilannya oke? Bisa terlihat? Ya, sudah bisa Dok. Sudah Oke, terdengar dengan jelas, sudah terlihat juga. Oke, good. Jadi mengandung mix herbal pilihan ya. Jadi kita pilihkan beberapa herbal yang memang dibutuhkan secara garis besar untuk semua jaringan yang ada di rongga mulut, baik jaringan keras maupun jaringan lunak. Kemudian kita kemas semua produk tadi itu dalam high tech innovation, maksudnya komposisinya dipaskan, bahan yang mana sekian persen misalnya. Kemudian yang asik lagi itu dia udah food grade, jadi aman untuk usia yang sangat rentan atau sensitif dan juga aman bila tertelan. Oke. Lalu manfaat saffron dan mint pada saat dia dikombinasikan itu akan ibaratnya tadi holistic care-nya itu tercapai gitu. Dan kita sudah pakai kalsium karbonat ya, bukan berbasis fluoride. Begitu poinnya. Dan indikasi utamanya untuk ini gigi sensitif, ada masalah di gusi, sariawan yang sering kumat-kumatan atau sariawan biasa pun oke banget. Kemudian halitosis, serostomia dan pasca operasi. Sudah menjawab? Halo? Iya, halo. Iya begitu Bu. Tadi yang bertanya Ibu. Oh ya, Ibu Ansita. Bagaimana Ibu Ansita mungkin ada feedback? Saya mau. Oh iya Pak Pras. Monggo Pak Pras, silakan. Ya Bu Dokter, makasih Bu Dokter. Saya lagi belajar nih Bu Dokter. Iya Pak. Iya, nggak punya ilmu tentang gigi nih. Jadi yang tadi disampaikan nggak paham semua. Tapi nggak apa-apa, saya mau belajar pelan-pelan. Nanti kalau ada bahan-bahannya bisa saya pelajari, boleh juga di-share materinya ya. Iya, dan kalau untuk cowok juga Pak, terutama untuk yang perokok dan mungkin tidak sengaja yang makai adalah alkoholik ya. Atau yang biasa makan makanan yang sangat kental, manis gitu ya. Itu sangat dianjurkan pakai pasta gigi ini. Berarti mantap betul ya. Kalau saya dengar tadi bapak, wah ini udah cukup ini aja, yang lain nggak perlu.
pertanyaan saya yang pertama, kenapa orang kalau sikatan suka pada muntah itu? Ini kan lagi puasa, banyak yang nanya sama saya, Pak kalau puasa muntah karena sikatan batal nggak? Ah, saya tanya sama ahlinya ini, kenapa kok pada muntah? Apakah kebanyakan dosisnya atau memang bahan-bahannya itu bikin mual gitu atau apa? Nah itu yang pertama. Ya, Mungkin itu dulu pertanyaan deh. bagus. Terus ada yang kedua. Itu dulu Boleh, dokter. boleh. Iya. Ya, kenapa? Saya ulangi ya Pak ya. Jadi kenapa kalau misalkan pas puasa itu habis gosok gigi itu malah bikin mual gitu ya? Kenapa ya? Karena kandungannya atau karena apa gitu? Monggo Ibu Oke. Dok. Tadi katanya ada 2, mau Oh sekalian iya, yang kedua? yang kedua ya. Hmm. Yang kedua, ini saya ini kan memang bakatnya karang gigi ya. Tapi karena pandemi, udah setahun lebih nih ya, nggak boleh bersihin karang gigi. Saya juga bingung. Nah, itu kenapa? Nggak Emang boleh? iya, maksudnya nggak dilayani gitu. Oh Pak lagi COVID, nggak melayani dulu gitu. Oh, dulu pas pandemi awal ya. Kalau sekarang sudah banyak sih Pak yang buka. Oh gitu ya. Iya. Nah ini kan dampaknya saya jadi karang giginya banyak. Oke. Nah itu kemarin gigi saya sempat belah 1 biji di dalam. Tapi sebelum belah dia sakit sekali ya. Saya ke dokter cuma dikasih pereda nyeri aja karena nggak ada solusinya. Nah setelah belah sekarang udah mendingan. Nah, emailnya mungkin lepas juga gitu. Makanya saya Jadi pakai ada bagian yang kebelah atau gumpil gitu ya Pak? ya lepas jadi Giginya separuh ada yang giginya lepas. lepas. Gumpil Iya. sedikit gitu. Iya. Oke. Jadi satu gigi separuh lepas. Nah itu kan akhirnya bikin ngilu kan. Nah terus ya itu saya banyak pakai yang mengandung apa pasta gigi sensitif itu ya, yang mereknya mungkin udah pada tahu juga. Apakah pakai produk ini juga cespleng gitu, karena kan ini untuk menuju normal kembali mungkin butuh waktu. Saya khawatir juga nanti banyak makanan nyelip-nyelip di situ. Nah itu saran dokter seperti apa? Apakah giginya harus dikikir atau apa? Kan kayaknya belahnya nggak teratur itu ya bentuknya kalau dilihat gitu ya. Ya mungkin itu dokter sebagai diskusi pada siang hari ini. Terima kasih. Jadi pertanyaan pertama, kenapa pasta gigi yang lain? Suara saya masih terdengar jelas? Dengeran. Masih Dok. Oke. Jadi pertanyaan pertama, kenapa pasta gigi yang ada di pasaran itu sering menyebabkan sensasi gampang muntah ya? Kemudian yang kedua, Bapak kecenderungannya sering terbentuk karang gigi. Dan selama pandemi belum sempat atau tidak bisa ke dokter gigi karena banyak yang tutup. Oke? Halo? Ya, betul Ibu dokter. Oke, ya. Yang pertama saya jawab untuk pertanyaan yang gampang muntah. Ada bahan tertentu yang disertakan di pasta gigi kebanyakan karena tidak bisa digantikan atau belum sampai inovasinya untuk menggantikan bahan itu yang kecenderungannya akan selalu menyebabkan muntah. Jadi ada istilahnya trigger ya, bahan yang men-trigger menyebabkan sering muntah. Makanya kenapa inovasi kami juga berbasis herbal yang lebih diterima oleh tubuh manusia. Dan kandungan min atau sensasi yang ditimbulkan dari rasa itu juga kami bikin yang tengah-tengah, tidak terlalu lebay. Karena kalau sensasi terlalu lebay, contoh yang paling sering obat umur, itu minnya terlalu kuat. Dan ternyata ada sedikit alkohol yang ditambahkan. Nah, itulah kenapa sering sekali efek muntah terjadi. Nah, kalau di pasta gigi ini ada beberapa bahan yang berbeda dengan obat kumur yang akan menyebabkan sensasi muntah atau monoton yang kita nggak nyaman kalau bahan itu ada lama-lama di rongga mulut gitu. Jadi ibaratnya kita malah mending sikat gigi tanpa bahan itu gitu kan. Nah, makanya kita pilihkan di pasta gigi ini herbal yang lebih bersahabat dan sebenarnya dibutuhkan sekali untuk harian membantu meregenerasi sel atau memecahkan kasus-kasus apapun yang sering terjadi sejuta umat gitu ibaratnya. Oke? Yang pertama itu. Oke? Dan juga yang tadi Pak, poinnya adalah berbasis fluoride. Ternyata fluoride sendiri kalau kandungannya di pasta atau di produk itu berlebihan dari yang harusnya diterima manusia tiap saat, itu nanti akan ada efek samping yang bahkan nggak cuma muntah ya, bahkan bisa menyebabkan masalah di yang lain-lain kayak darah dan
otak atau pencernaan dan imun. Itu yang mengerikan, yang pernah kami Oh, pelajari bahaya. dari jurnal. Oke? Nah, itu poinnya. Pertanyaan yang kedua, kalau dari kasus yang Bapak sudah alamin, sebaiknya memang menyempatkan ke dokter gigi sesegera mungkin untuk segera dibersihin karangnya, dan gigi yang tadi gumpil, karies, atau ada yang belah, bagian yang terpecah atau apapun, itu akan segera dibersihkan, kemudian ditambal, apabila masih mungkin ditambal. Dan daily care-nya bisa diteruskan dengan pasta ini. Atau untuk membantu regenerasi dari selnya, Bapak bisa nambahkan dengan tadi, Naila kolagen. Ini fungsi pasta giginya apa mendekati dengan Sensodyne gitu atau lebih baik dari Sensodyne? Langsung saya jemput merek. Maaf ya dokter. Kalau bisa jujur, better. Kalau bisa jujur, better. Karena begini, Sensodyne, Pepsodent, dan pasta-pasta gigi yang lain, itu dia masih pakai bahan mineral alami, ya, mineral alami dengan komposisi bahan pendamping yang lain, tapi tanpa herbal high-tech. Dan beberapa gigi merek-merek biasa yang istilahnya sejuta umat gitu ya, Pak. Sejuta umat itu kebanyakan masih berbasis fluoride. Itu yang beda. Kalau kami karbonat apatit, yang remineralisasi gigi menurut penelitian yang paling terbaru. Remineralisasi gigi. Iya, jadi gigi itu kan punya struktur mineral. Kalau dia karies, abrasi, erosi, atau kena bahan apapun, emalnya kan terkikis. Ya kan? Ya, betul, lapisan luarnya terkikis. Nah, kita ngilu nanti ya. Iya, itu. Jadi kalau bisa, upaya kita harian juga melapisi kembali atau merangsang mineralnya itu dikompakkan kembali gitu. Jadi nggak gampang karies atau lubang. Nah, itu solusinya pakai pasta gigi Naila tadi ya. Iya, salah satunya pakai itu. Dan makanan-makanan tertentu yang bisa lebih cepat lagi. Oh, iya. Tadi sayur buah sama proteinnya sudah yang protein tambahannya kalau untuk masa regenerasi itu bagus yang dari ikan. Jadi kalau Naila kolagen itu kan kolagennya juga dari ikan. Itu juga bantu sekali sebenarnya untuk regenerasi sel. Salmon ya, ikan salmon. Kenapa? Ikan salmon. Ikan salmon. Ikannya macam-macam, Pak. Oh, macam-macam. Iya, nanti kalau yang Naila kolagen kita bisa bahas di sesi yang berikutnya. Kita kupas tuntas kandungannya sama manfaatnya. Tapi kalau yang hari ini kita fokusnya ke pasta. Oke, Bu Dokter. Terima kasih, Bu Dokter. Ilmunya jangan lupa di-sharing-sharing. Oke, siap, Pak. Terima kasih juga pertanyaannya, dahsyat. Ya, berarti kenapa pasta gigi itu kalau misal habis gosok gigi itu jadi bikin mual, itu ternyata ada kandungan, salah satunya kandungan fluoride ya, Bu ya? Ya, Dok ya? Iya. Ya, saya mau tanya, Dok. Ya? Menanggapi yang tadi ya, tadi kan dikatakan kalau misalkan pasta gigi itu nggak semua pasta gigi itu aman untuk tertelan atau fruit grade gitu ya. Iya. Nah, ini kalau misal pasta gigi Ayla itu aman. Iya, aman kalau tertelan. Iya. Karena sudah Terus, food grade. iya. Terus ini kalau misalkan kita itu terlalu sering gosok gigi itu gimana, Dok? Ada pengaruhnya nggak ke kita gitu? Iya. Sebelum jawab yang pertanyaannya Mbak Aziza ya? Mbak Aziza. Iya, benar. Halo? Iya. Tadi saya mau klarifikasi kalau untuk merek lain. Jadi ini kan produk itu pilihan ya. Pilihan kita upayakan yang sebaik mungkin, yang bisa dibilang kekinian gitu. Kita punya teknologi yang sudah terbaru, kemudian ilmu-ilmu yang sudah berkembang. Jadi kita upayakan sebaik mungkin. Tapi kalau untuk choice ya, untuk pilihan. Misalnya waktu tertentu itu ada merek-merek lain yang hanya bisa didapatkannya itu, it's okay, nggak apa-apa. Jadi kita tidak bilang selalu produk kita tuh lebih bagus daripada yang lain, itu dari sisi apa dulu gitu kan. Semua produk itu plus minus lah. Oke, jadi kita tuh netral, tetap netral. Cuman kami merekomendasikan produk ini karena inilah yang kita tunggu selama ini gitu kan. Sudah istilahnya holistik gitu. Oke, itu paling aman. Nah, terus yang ditanyakan oleh Mbak Aziza yang soal food grade. Ya, halo? Ya. Iya, Dok. Sekarang saya mau tanya dulu sebelum saya jawab ya. Mbak Aziza ada asam lambung tinggi nggak? Ada asam lambung sih, riwayat asam lambung. Terus selama pengalaman pakai pasta-pasta gigi yang lain, seperti apa sensasi yang dirasakan? Iya,
kalau misal habis gosok gigi tuh rasanya, apalagi pas puasa ini ya dok ya, habis gosok gigi habis sahur terus gosok gigi itu rasanya kayak mual gitu loh dok. Di perut tuh rasanya aneh gitu. Padahal kan habis gosok gigi kayaknya emang pengaruhnya apa gitu habis habis gosok gigi kan karena belum tahu gitu. Oke. Jadi ya, yang pertama dari bahan ya, tadi kita udah bahas. Yang kedua dari dosis. Bener banget pertanyaannya. Seberapa sering sih gitu kan? Seberapa aman sih kita sikatan? Kalau bisa sebenarnya ikut atmosfer dari manusia sendiri. Jadi kita tuh kalau pakai produk itu sebenarnya juga jangan terlalu sering. Jangan over atau ekstrim. Jadi yang direkomendasikan secara internasional itu sebenarnya minimal 2 kali dan maksimal 4 kali. Ya, jadi minimal 2 kali itu di zona rentan yang manusia butuh bantuan bahan lain, yaitu setelah sarapan pagi sebelum aktivitas, karena akan aktivitas harian ya, kerja macam-macam, kadang makan-makan juga campur-campur gitu kan. Nah, terus yang paling fatal kalau sampai lupa yaitu sebelum tidur malam. Kenapa? Karena air ludah berkurang viskositasnya atau konsistensi dan daya alirnya berkurang pada saat kita tidur malam. Padahal air ludah itu adalah self cleansing, pembersihan alami secara naturalnya. Oke? Nah, jadi kita perlu bantu dengan pasta gigi yang berbasis herbal yang membantu regenerasi sel sebelum tidur malam. Oh gitu. Nah, biasanya tambahannya ada di siang atau mandi sore. Itu boleh. Tambah lagi 1 kali. Jadi kalau di tengah-tengah itu 3 kali pemakaian. 3 kali pemakaian. 3 kali pemakaian dengan dosis pasta yang kita bahas sekarang itu memang sedikit saja sudah cukup. Oke, ya. Kalau 1 biji jagung ya dok ya? 1 biji jagung. Yeah. Atau tergantung luas rongga mulutnya. Oh gitu ya. Nah, kalau Mbak mungkin bisa di sedikit lebih, ditambah sedikit lagi. Oh gitu. Ya, karena cenderung lebar ya. Ininya, bentukan rongganya. Oke, kalau untuk tambahan obat kumur, ini sekalian dibahas ya, karena kita temanya holistic care. Tambahan obat kumur perlu nggak dok kalau udah pakai pasta ini? Kalau untuk kasus standar, itu sebenarnya tidak perlu. Obat kumur itu malah jangan terlalu sering. Kenapa? Karena dia justru menghilangkan flora normal secara alami. Oke, jadi obat kumur itu istilahnya bantuan. Bantuan pada saat traveling, pada saat kita kalap makan yang aneh-aneh. Terus pada saat kita dalam kondisi tertentu, misalnya cuaca terlalu kering atau perubahan suhu. Yang kita nggak yakin apakah dengan sikat gigi saja sudah bersih gitu. Bisa dibantu dengan obat kumur. Oke? Atau tadi ada masalah yang gusi tertentu, gigi tertentu bisa dibantu dengan obat kumur. Tapi kalau harian sebaiknya tidak perlu. Oke? Ya. Jadi cukup menyikat gigi dengan air segar biasa dari keran. Oke, kalau untuk anak-anak, misalnya takut anak-anaknya itu pastanya tertelan, bisa dengan air matang. Air matangnya tidak harus hangat ya. Kalau bisa malah sensasinya itu sedikit dingin. Kenapa? Karena efek dingin itu akan merelaksasi yang tadinya sudah radang. Itu sebenarnya. Oke? Ya, baik dok. Kalau misalkan ini yang pakai anak-anak yang tadi misal umurnya 2 tahun itu pakai pasta gigi Ayla itu untuk dosisnya itu setengah dari biji jagung atau bagaimana dok? Ya, itu dosisnya lebih sedikit lagi dari biji jagung. Jadi biji jagung itu kan kita ibaratnya basic ya, basic dari aplikasi gitu, sekitar segitu. Nah, tapi tergantung rongga mulutnya anaknya. Kalau dia cenderung sangat amat kecil atau masih 2 tahun pas ya, pas gigi desidui atau gigi susunya itu baru ke arah penyempurnaan atau ke arah lengkap gitu. Baru mau proses lengkap kan sekitar 2,5 sampai 3 tahun. Itu gigi susunya lengkap. Nah, itu dosisnya disesuaikan dengan volume rongga mulutnya juga. Dan badannya. Jadi estimasi itu kita bisa ngukur di suku Asia, suku Eropa, ya, maksudnya Arya atau yang istilahnya apa ya? Berat badannya. Bisa jadi berat badan. Kalau terlalu kurus sedikit aja. Oh gitu ya. Oke. Kalau terlalu banyak juga mubazir karena sedikit saja sudah berefek. Iya. Ya. Jadi kalau untuk penjualan nanti bisa direkomendasikan bahwa sebenarnya kalau dari harga itu termasuk irit karena pemakaiannya sedikit. Oh iya. Baik, terima kasih dok. Untuk teman-teman yang lainnya, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau yang mau curhat mengenai masalah giginya, ini mumpung ada kesempatan ya, konsultasi langsung sama dokter gigi.
belum ada ya? Ini beberapa kasus yang terjadi nih dok, teman-teman di lapangan ini. Ada banyak pertanyaan itu terkait dengan sariawan nih. Sariawan yang dia sudah sikat gigi, udah rutin gitu. Tetapi sariawan itu terus dan nggak berhenti-berhenti gitu. Bahkan sampai berminggu-minggu. Ini biasanya kenapa nih dok? Ya, bagus. Ini pertanyaan ditunggu-tunggu sebenarnya. Sariawan itu masalahnya klasik ya. Jadi ada trigger atau ada rangsangan dari tubuh manusia yang menyebabkan regenerasi sel dan metabolismenya nggak sempurna. Ya, kenapa sampai bentuk ada luka ulkus sariawan itu terutama di rongga mulut ya, karena dia pintu masuk kan. Ya, satu kemungkinan besar dia ada iritasi atau luka sedikit atau trauma, terkena sesuatu sedikit. Kemudian ada campur tangan mikroorganisme seperti bakteri. Nah, itu menyebabkan iritasi atau peradangan. Nah, normalnya manusia akan menangkisnya dengan sistem tubuh yang sempurna harusnya. Jadi cepat pulih gitu. Nah, tapi kenapa ada yang sampai kumat-kumatan, sampai sembuhnya lama dan lain-lain? Itu ada faktor yang kurang dipunyai oleh tubuh, terutama multivitamin. Dan bahan yang digunakan di dalam rongga mulutnya itu menambah parah kondisi yang sudah ada. Jadi kayak tadi pilihan kandungan pastanya nggak pas, ya kan? Terus ada alergi, respon alergi. Kemudian yang paling klasik di tubuh manusia kenapa terjadi sariawan itu adalah kekurangan vitamin B12. Dan vitamin-vitamin yang lain yang mempercepat reaksi atau mempercepat adanya proses remodeling tadi. Adanya proses untuk hemostasis, kemudian maksudnya proses ini ya, peradangan, kemudian terus untuk regenerasi sel. Nah, itu multivitamin tadi, kalau sayur dan buahnya tidak lengkap, tidak sesuai nutrisi yang dibutuhkan, nah sariawannya akan lama sembuh. Oke? Dan kumat-kumatan itu bisa juga dipacu karena lagi stres. Stres ibaratnya terlalu lelah atau jam tidur yang tidak berkualitas. Yang sering begadang, ya menyebabkan imunnya turun, metabolismenya lambat. Nah, itu klasik. Jadi kira-kira begitu ya, Mas? Masalahnya. Oke. Berarti banyak soalnya terjadi di masyarakat kita dan juga teman-teman banyak yang kemarin bertanya ya seperti itu, Dok. Nah, satu lagi nih, masih terkait dengan teman-teman yang rajin sikat gigi. Tetapi kenapa sih bau mulut itu nggak hilang-hilang ini? Bahkan cenderung kayak malah nggak pernah hilang dari dirinya katanya gitu, Dok. Itu sebenarnya kenapa sih? Apa karena faktor asupan makanan kita atau kenapa nih sebenarnya? Ya, itu menyempurnakan pertanyaan-pertanyaan tadi sebenarnya, Mas. Ada dua hal penting dari masalah bau mulut. Satu, imbalance nutrition itu menyebabkan asam lambung atau reflux zat-zat yang ada di pencernaan itu ke atas, gasnya. Nah, gasnya ke atas itu menyebabkan ada komposisi kimia di dalam rongga mulut itu yang nantinya kalau kita nafas gitu ya, ngeluarin nafas itu akan ada baunya, bau dari dalam sebenarnya, bau dari dalam perut. Biasanya karena memasak bawang yang tidak sempurna, caranya masak gitu, bahan-bahan makanan tidak sempurna, kemudian asam lambung yang terlalu tinggi, atau jam makan yang salah. Nah, oke. Nah, itu poinnya kalau dari sistemik ya. Tapi kalau dari lokalnya, kembali ke pasta sudah benar, sikat sudah benar. Yang belum benar apa? Metodenya. Metode sikatan itu yang benar, metode sikatan yang benar ya. Apakah terlihat? Ya, kelihatan. Harusnya, idealnya, yang rahang atas itu ke bawah. Oke? Jadi dari permukaan yang paling luar, kalau gampangnya gini, rongga mulut itu dibagi 3 permukaannya. Yang atas sendiri, yang bawah sendiri. Tiap bagian itu ada 3 permukaan. Permukaan luar, jadi harus disikat ke arah bawah. Kemudian yang dalam. Ya. Ini, dalam dari gigi ke arah langit-langit. Kemudian permukaan yang untuk mengunyah. Nah, kalau yang rahang bawah, itu kebalikannya. Malah ke atas. Nah, permasalahan halitosis atau bau mulut itu pada saat kita seakan-akan sudah menyikat. Tapi belum semua bagian yang kesikat. Oke. Itu dia. Ada tetap missing gitu. Tetap kesalahan sikat gigi ya saat menyikat.
Iya, jadi ada metode, sikatnya, dan pastanya. Oke. Kalau Oke, metodenya jadi pas, bendera Indonesia dari gusi ke gigi, atas ke bawah, bawah ke atas, udah pas, harusnya semua permukaan gigi tersikat. oke, berarti Oke. kalau memang cara sikat giginya sudah benar, pasta giginya, kemudian perlu dicek nih kebiasaan makannya bagaimana, juga asupannya juga ya tadi. Itu dia. Holistic healthcare. Oke. Nah, buat teman-teman tadi ada yang katanya sih mau scaling nggak bisa. Silahkan nanti kalau yang di tempat lain belum bisa scaling bisa langsung ke tempatnya Dokter Emma ya. Insya Allah bisa dilayani di sana. Ya, bisa. Di Insya Allah. daerah mana Bu Dokter kalau kliniknya Dok? Kalau klinik kami ada 2. Di Jogja itu ada di Klinik Medico Dental Center. Kebetulan ada semua spesialisasi dokter gigi. Bahkan juga ada holistic care, ada dokter umum, dan psikolognya. Kalau yang di Jakarta ada di Tebet. Jadi monggo teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau tadi yang ada masalah bingung mana nih yang buka gitu ya, silahkan kalau mau mampir ke klinik kami. Boleh alamatnya di-share juga sama materinya. Oke, nanti bisa minta Mas Tarso atau Mbak Aziza. Baik. Oke. Ini Dok. Jadi kalau tadi kita sedikit simpulkan itu bukan hanya masalah di pasta giginya, tetapi masalah holistik yang lain yang banyak sekali yang kita tidak tahu nih. Nah, ada satu lagi yang sering kasus di masyarakat ini terkait dengan terutama di gigi sensitif gitu kan. Gigi sensitif itu sebenarnya perawatan yang paling tepat itu seperti apa sih? Apakah hanya dengan pemilihan pasta giginya atau ada metode lain yang bisa kita gunakan untuk mengantisipasi itu, Dok? Oke. Kalau untuk sensitif itu garis besar penjelasannya adalah ujung-ujung saraf yang di bagian gigi dalam. Jadi ini kalau bisa di-shoot kamera ya. Ini gigi yang normal, kemudian ini gigi yang bermasalah. Ya, oke. Ini kan ada ujung-ujung saraf di bagian dalamnya, sorry. Di sini ya. Nah, ini ada ujung-ujung saraf. Nah, kalau pipa-pipa ujung-ujung saraf tadi, lapisannya itu sangat tipis, itu akan menyebabkan sensitif. Kapan terjadinya sensitif? Biasanya pengaruh suhu. Misalnya minum es dawet sama makan bakso gitu ya. Jadi makanannya yang minumannya dingin, yang makanannya panas gitu. Pergantian suhu mendadak itu, kalau yang lapisan dentin dan emailnya tipis sekali, ujung sarafnya deket, pasti ngerasa teng, ngilu atau linu ya, atau nyeri gitu. Oke? Nah, itu. Jadi bedanya di situ. Bisa juga kalau bukan masalah anatominya, kenapa kok bisa terkikis lapisan dentin sama email? Itu karena sikatnya tadi. Sikat giginya yang dipilih mungkin bukan soft, medium atau hard. Ya, medium atau hard itu menyebabkan abrasi yang terlalu sering. Jadi dari lapisan email itu kalau kita sikat berlebihan, ya gerakannya terlalu ekstrim banget karena biasanya kurang mantep gitu ya kalau cuma gini-gini doang. Nah kalau terlalu ekstrim itu bisa menyebabkan abrasi, jadi permukaan emailnya terkikis. Nah itulah menyebabkan sensitif. Nah alternatif yang bisa dilakukan adalah cek sikatnya, cek sikat kita, apakah sikat itu ideal atau tidak. Kalau kita itu sebenarnya metodenya sudah pas, pastanya sudah benar, sikatnya itu yang soft saja. Karena dengan sikat soft, itu juga tidak akan melukai gusi yang secara ekstrim. Kalau sikatnya hard, itu nanti bagian yang kita sikat dekat gusi, itu mudah berdarah juga. Bisa jadi. Oke? Nah, sensitivitas itu, kalau selain dari giginya, bisa juga dari dulu-dulunya salah nyikat dengan metode tertentu. Nanti gusinya ini turun. Kalau gusinya itu turun, buka ya, otomatis giginya ini ada permukaan yang nggak diselimutin. Nah, di situ dekat ujung saraf. Di situ juga ngilu. Oke? Nah, jadi alternatifnya 1, cek sikat, 2, cek pasta, yang ketiga, cek anatominya. Bermasalah di giginya atau di gusinya. Nah, nanti akan dibantu oleh dokter gigi untuk ngecek itu, yang kondisi ketiga. Ya, nanti treatmentnya tergantung dari kasusnya. Gusinya yang perlu di recoverage ke arah sini, recover, jadi nutup lagi, dinaikkan, ya. Atau bisa juga kita bermain dengan tambalan estetik untuk nutup permukaan gigi yang terbuka sedikit-sedikit. Oke? Begitu. Halo?
Iya dok, ini saya sambung dok. Ini ada yang tanya lewat chat sepertinya. Ada Bapak Wahyu Jatmiko. Dok mau bertanya kenapa setiap penggunaan pasta gigi Ayla busanya cuma keluar sedikit? Gitu dok, gimana dok? Bagus. Yang pasta gigi busanya banyak, berarti banyak deterjennya. Itulah yang sering menyebabkan iritasi dan mual. Salah satu bahan. Nah, justru kita itu busanya sedikit. Jadi kita sangat amat minimal bahan pembersih yang berbahaya. Jadi kita tidak menggunakan deterjen yang kebanyakan pasta gigi lain pakai. Itu lebih amannya. Mungkin kemantapan personal beda-beda ya. Ada yang lebih mantap dengan busa yang banyak gitu ya. Tapi kalau segi amannya malah justru bagus ya nggak berbusa banyak. Iya benar. Iya benar dok. Soalnya kalau misal pas gosok gigi itu senangnya itu kalau busanya banyak gitu ya. Udah kebiasaan. Udah kebiasaan ya. Karena pola udah lama ya. Iya benar. Padahal malah lebih bagus yang busanya sedikit gitu ya dok ya. Oke, kalau busanya banyak itu sikat gigi apa mencuci ya? Gitu Ya, kan apa nanti sabun beda. ya? Oke, buat teman-teman yang mau konsultasi langsung dengan Dr. Emma, bisa nanti langsung ke Medical Dental Center ya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 103F Yogyakarta, atau tepatnya depan Empire kalau nggak salah ya. Ya, depan Empire atau XX1. Ada nomor teleponnya juga, bisa catat kalau mau langsung datang atau reservasi di 0274 512 739. 0274 512 739. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi buat dari teman-teman, monggo dipersilahkan. Oh ya Mas, Mbak, saya mau tanya apakah peserta Zoom meeting ini ada yang dari luar kota selain Jogja? Ada dok. Dari mana? Ada yang dari luar kota. Kebanyakan dari mana? Kebanyakan kalau setahu saya ini ada yang dari daerah mana? Tangerang juga ini ada Muhammad dari Adi Tangerang, Rizal, iya. Cilacap. Ada Cilacap, kemudian dari Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, good. Nah, nanti kalau misalnya yang tidak posisi di Jogja, bisa kita konekkan ke rekanan klinik lain, ya. Jadi kalau misalnya di Jakarta bisa juga di Tebet. Halo? Oke, Bu Maria di Jombang, Jawa Timur ya Bu Maria ya? Iya. Oh, di Jawa Timur, Masya Allah. Ada yang dari Depok juga dok. Oh, mantap. Pak Indonesia Mahfud Raya Roji, ya? iya. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Oke, nanti kalau untuk pendampingan daily care atau kasus tertentu, bisa kami bantu dengan tim holistic care di beberapa kota, bahkan beberapa negara, siapa tahu ada yang baru ke luar negeri, kami bisa mengkonekkan dari PT Medico Dental Center kerjasama dengan Tajir. Ya. Oke. Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan lagi, dipersilakan loh ya, biar nanti. Saya mau tanya. Oke, silakan. Gitu dok, saya mau tanya kalau untuk pengaruh dari pasta gigi Ayla itu sendiri, itu berapa lama harus merasakan khasiatnya? Itu harus pakai berapa lama dulu, itu baru merasakan khasiatnya gitu dok? Oke. Khasiat ya? Khasiat itu tiap orang akan mengalami efek atau manfaat yang beda-beda. Ya, biasanya bahan baru atau sesuatu yang baru masuk itu sesuai dengan proses pengenalan tubuh atau adaptasi atau regenerasi sel. Jadi mainnya itu ke 3, 5, 7, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Oke, jadi 3 hari, 5 hari, 7 hari, 3 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Nah, kenapa scaling atau evaluasi ke dokter gigi itu minimal 6 bulan sekali? Di situ maksudnya. 6 bulan itu proses regenerasi tulang yang paling maksimal, yang paling kompaknya. Nah, kalau untuk yang paling cepatnya, regenerasi dari yang perdarahan berhenti. Nah, misalnya ada perdarahan atau kasus-kasus yang radang, kemudian membaik, itu di minimal 3 hari. Kayak sariawan tadi, itu sebenarnya zona main amannya itu di 3-5 hari. Kita menunggu efek sariawan. Oke? Ya. Jadi kalau untuk daily care, untuk yang kondisi normal saja, itu bisa langsung terasa efeknya. Karena tidak ada masalah. Dia langsung terasa saat itu juga. Lebih fresh,
kemudian sensasinya lebih ringan, tidak banyak bahan yang menyebabkan mual, dan lain-lain itu bisa langsung terasa. Tapi pada saat ada masalah, itu akan regenerasinya minimal di zona 3 hari. Nah, kemudian akan berlanjut dengan kasusnya seberapa parah. Nah, tadi berurutan terus. Oke? Ya. Baik, Dok. Monggo, teman-teman. Ada ya pertanyaan lain? Kalau enggak nanti saya dari saya ada sedikit Dok pertanyaan dari saya nih. Oke. Apakah untuk pasta gigi Ayla ini sangat aman untuk gigi istilahnya apa ya, gigi buatan itu ya? Gigi tiruan. Gigi tiruan. Ya, mungkin karena kan mungkin karakter giginya berbeda karena itu bukan bawaan gitu. Ya, betul. Karena Ada benda termasuk asing ya? karena kebetulan saya ini kan sudah dibuatin gigi nih kanan kiri sama teman-teman FKG dulu di UGM gitu kan. Alhamdulillah. Cuman ini ditanam lama banget, katanya usianya ini bisa 10 tahun katanya kan. Nah, ini apakah ada dampaknya begitu? Ya, bahan pasta gigi Ayla ini sangat bersahabat untuk benda asing juga. Jadi karena basicnya herbal ya, dan dia malah justru akan menterapi yang bahan-bahan kayak akrilik, kemudian porselen dan lain-lain itu yang sudah termakan zaman, mungkin ada sedikit jamur atau flora normal yang oportunis atau bakteri yang tersembunyi di situ. Nah, bisa buat terapi bahan-bahan yang ada di gigi-gigi tiruan atau bahkan bracket yang ada platnya atau apapun ya. Oke, itu sangat bersahabat. Enaknya di situ. Oke, siap. Jadi makin mantap nih pakai Ayla gitu ya. Ya, cuman kalau untuk yang tadinya ya, maksudnya karena ini produk juga kita baru rekomendasikan, yang dulu-dulu sudah ada masalah dengan misalnya produk-produk lain atau ragu, mending dicek juga di dokter giginya bisa. Jadi dokternya akan bilang ini sudah di taraf yang mana? Apakah levelnya untuk memakai pasta giginya perlu ditingkatkan? Dosisnya bisa jadi aplikasi per kali sikat gigi, bisa juga berapa kali sehari. Yang tadi pertanyaannya Mbak Aziza itu. Oke, good. Bisa diterima ya, teman-teman? Mbak Aziza, ada pertanyaan lagi? Monggo, mumpung ada Bu Dokter nih, kita tanya sampai habis ya. Iya, saya mau tanya untuk kandungan dari pasta gigi Ayla ini kan ekstrak saffron gitu ya, Dok ya. Terus salah satu manfaat dari saffron itu kan mengandung antioksidan yang tinggi. Nah, ini kalau dihubungkan sama gigi ini manfaatnya seperti apa, Dok? Antioksidan gitu. Bagus. Antioksidan tuh paling khasnya dia di jalurnya imun, ya. Karena dia itu melawan radikal bebas kan. Radikal bebas kalau sudah terlawan atau sudah teratasi, berarti sistem imun dan regenerasi sel atau sistem perbaikan bahkan dari metabolisme, kemudian hormonal dan lain-lain itu akan ikut teratasi. Itu sebenarnya. Saffron tuh yang paling asik itu dia juga uniknya dia seperti teh-teh penenang gitu. Kalau kita di Tajiri kan lagi ada inovasi-inovasi di arah blue tea dan lain-lain ya, yang istilahnya international minded gitu. Nah, otak yang terlalu tegang, stres itu tadi ya, itu bisa direlaksasi sama saffronnya, itu juga akan mempercepat proses perbaikan semua sistem. Kayak misalnya kalau perempuan yang masalah hormonal, yang menstruasinya nggak lancar, kemudian laki-laki yang berhubungan sama asam lambung tinggi karena kerjaannya maksimal, suka ngopi, susu, teh gitu kan, nah suka lalai-lalai ke sana, itu akan bisa dibantu dengan si saffron tadi, sama mint bahkan, karena dia ada 2 herbal utama ya, itu mint dan saffron, kombinasi dari keduanya, itu akan merelaksasi sistem saraf pusat di otak. Itu bagusnya. Oke, saya terima Mbak Aziza ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak RS. Pertanyaan adalah, kalau gigi pada goyang hampir 1 tahun, itu kenapa ya? Dan dia itu punya diabetes. Nah, apa ada hubungannya nih dengan diabetesnya nih, Dok? Oke, ya. Bagusnya juga herbal ini dia menetralisir efek yang sudah diakibatkan tidak baiknya pencernaan atau metabolisme di orang-orang yang menderita diabetes, berhubungan sama insulin ya. Insulin dan reseptor insulin. Nah, itu bagus sekali untuk gigi yang goyang, kemudian gusi yang sering bengkak, berdarah, bermasalah, bahkan membesar, kayak tumor atau kanker. Nah, bagusnya di situ.
saffron dan mint itu akan cenderung menetralisir kerja regulasi hormon ya, salah satunya insulin tadi, dengan komposisi yang lain untuk membantu menterapi penderita diabetes. Oke? Oke, Koneksi internet lancar? lancar Dok. Oke. Nah, Maaf, Mbak ini Aziza kemarin tadi ada sorry, Mas Arso, tadi ada pertanyaannya Mbak Aziza udah selesai Ya, belum ya? iya dok. Berarti Yang kan akhir-akhir untuk tadi apa? ya untuk saffron itu ada kombinasi dengan mint dan saffron itu bisa menekan stres gitu ya dok ya? Iya, iya. Heeh. Bisa bersifat analgesik begitu ya? Iya, analgesik. Analgesiknya ada 3 ya. Analgesik itu 3 efek. Jadi kalau misalnya kita bahkan pada saat sakit kepala, pusing, atau ada pembengkakan, radang, itu kita kadang bingung kan memilih obat. Apa Panadol, apa Cataflam, atau apa gitu ya. Nah, analgesik itu ada 3. Dan itu dimiliki oleh saffron dan mint. Dua-duanya kombinasi. Analgesik itu penurun sakit. Atau painless, ya, painkiller. Nah, kemudian yang kedua antipiretik, penurun panas dalam, penurun panas tubuh. Antipiretik tuh biasanya kayak apa paracetamol tuh yang kita suka minum. Nah, yang ketiga ini memang ada anti-inflamasi atau anti radangnya sendiri. Oke. Dok. Good. Ya, gimana Mbak? Sudah semua tercangkup? Iya, sudah dok. Oke, lanjut Mas Tarso. Oke, ini masih banyak pertanyaan ini ya. Nah, ini Dok, terkait ini teman-teman ini kan kadang punya sakit gigi gitu loh, sakit gigi. Apakah ini bisa mampu atau untuk bisa menenangkan atau mengurangi sakitnya ini? Sakit giginya udah berapa lama? Karena kadang kurang lebih 1 minggu. Karena kan begini, kurang lebih 1 minggu Dok. Karena memang katanya kan harus disikat gitu kan, dibersihkan gitu kan. Tetap aja nggak hilang gitu kan. Apakah dengan Ayla ini bisa membantu begitu? Iya, jadi efek kalau sakitnya itu. sakit gigi ya. Jadi ibaratnya kalau pasta gigi itu kan daily care ya, harian gitu dia. Nah, pada saat udah ada sakit gigi tertentu, misalnya karena lubang yang sudah sampai saraf dalam, ya, saraf gigi yang dalam, atau ada masalah di pocket ini, kantong gusi. Kantong gusi, jadi bakterinya sudah sampai dalam sekali. Nah, kemungkinan besar dia tetap butuh obat-obatan empirik yang diminum maksudnya. Obat-obatan yang diminum itu oke. Nah, tapi pasta ini bisa meredakan sensasi yang dirasakan, bisa untuk mengurangi, kemudian membantu untuk istilahnya apa ya, mempercepat proses pemulihan dari peradangan ke regenerasi sel. Itu bisa. Ya, cuman itu tadi, kalau bisa tetap ke dokter gigi untuk mengetahui levelnya. Dia perlu di treatment tambahan atau hanya perlu bersabar dengan daily care saja. Itu Mas yang membedakan. Oke. Dia sakit giginya karena apa gitu? Kenapa? Sakit giginya penyebabnya apa? Baru nanti treatmentnya yang cocok seperti apa begitu ya? Yes. Jadi cari core of the core-nya dulu, root akar masalahnya dulu ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Ansita gitu ya, terkait dengan pengalaman dia nih. Saya dulu pakai behel sekitar 5 tahun. Setelah behel dilepas, digantikan dengan bahan semacam plastik. Hanya saja karena tidak nyaman, saya tidak gunakan lagi. Apakah harus saya konsultasikan kembali? Oh, retainer ya? Ini via chat ya nanyanya? Iya betul, lewat chat. Mbak, jadi kalau untuk retainer, itu kan fiksasi setelah ortonya selesai ya. Jadi perawatan behel itu untuk merapi gigi. Setelah giginya rapi, dia difiksasi dengan retainer. Tapi kalau retainernya udah terlanjur biasanya hilang atau nggak nyaman, jadi ya sudah entah ketelingsut kemana gitu ya. Nah, jadi kalau untuk masalah giginya sendiri, apakah ada relapse, apa ada yang posisi dan lain-lain, itu memang harus kontrol ke dokter yang merawat orto awal. Oke? Tapi kalau untuk daily care, kembali lagi untuk daily care saja, itu bisa seperti yang dijalankan kebanyakan. Ya hanya pembersihan utama dan scaling. Tapi untuk idealisme posisi gigi, karena perawatannya beda jalur ya, ini kan udah ortodontik. Ortodontik itu kan udah ke arah fungsi dan posisi gigi yang idealnya. Nah, jadi harus dicek. Bahkan kalau bisa diceknya harus sama dokter yang dulunya ngerawat orto. Gitu sih, Mas. Oke?
Halo? Suaranya Oke, mudah-mudahan bisa diterima ya, Mbak Ansita ya. Nanti kalau kurang jelas silakan langsung datang aja ke kliniknya Dokter Emma gitu ya. Insya Allah bisa akan dibantu di sana dengan timnya. Oke, mungkin satu lagi dari tadi di materi presentasi itu kan ada pembahasan tentang masalah tentang bibir atau mulut kering. Ini sebenarnya penyebabnya apa sih gitu dan manfaat Ayla itu di mana nanti perannya dalam mengatasi bibir atau mulut kering ini, Dok? Oke. Ya, jadi ada beberapa bahan pasta ataupun obat kumur atau makanan itu yang menyebabkan terlalu kesat ya, atau namanya astringent gitu. Kayak misalnya kita konsumsi jeruk nipis atau jeruk apapun ya, jeruk peres atau apapun yang kecut ada asamnya, kemudian dia terlalu mengkerutkan jaringan. Nah, itu nanti komposisi di dalam rongga itu cenderung kering. Kemudian kurangnya air putih yang berkualitas. Berkualitas maksudnya air putih itu kalau asal-asalan air putih itu banyak. Tapi ada beberapa air mineral atau air minum, air putih, yang kandungan komposisi mineralnya atau bahan lain itu dia nggak pas gitu. Nah, itu juga tidak istilahnya rehidrasi di dalam rongga mulut gitu ya. Nah, terus bisa juga asam lambung tinggi dan makanan jenis tertentu. Oke? Nah, jadi yang komposisi paling bagusnya untuk masalah mulut kering itu, minum air yang berkualitas, contohnya pH sama mineralnya pas. Jadi kalau misalnya asam lambungnya tinggi, bisa dibantu dengan air yang pH-nya di atas 8. Oke? Jadi cenderung alkali atau basa. Dan tiap berapa jam itu minum berapa gelas. Itu ada dosisnya masing-masing. Dan pada saat nanti puasa, supaya tercover ya pada saat tidak makan dan minum, tetap seger, tetap fit. Nah, itu ada dosisnya pada saat pas buka sama sahur. Oke? Nah, minuman sayur yang berwarna mencolok tadi, kemudian banyak seratnya dan banyak airnya, dan dibantu dengan bahan-bahan lain seperti lidah buaya, ya. Terus buah yang banyak mengandung vitamin, enzim, dan mineral secara alami, kayak semangka, kemudian stroberi, anggur. Itu jos banget. Oke? Atau kepepet yang tidak bisa mendapatkan bahan segar, bisa dibantu Naila kolagen. Oke? Ya, dengan air putih. Nah, kalau dari etiologi atau penyebab keringnya, halo? Halo, Mas Tarso? Masih connect? Masih, Dok. Iya. Jadi kalau dari penyebab, itu dari solusi keringnya ya, solusi kering untuk kita bisa membuat rehidrasi lagi. Nah, tapi kalau untuk dari penyebabnya, kering itu banyak faktor. Kalau dari bibir, itu ada yang sudutnya kering. Itu karena pastanya, bahannya juga nggak cocok. Bisa. Kalau kita bilangnya bahasanya angular cheilitis ya. Terus ada penyakit sistemik tertentu, kayak diabetes, gangguan pencernaan yang kronis sekali, kemudian ada yang sudah bermasalah dengan hormonal, itu juga bisa kondisinya sangat kering. Jadi kurang moist di bagian ini ya, lapisan kulitnya. Oke? Terus kalau bibir bisa juga karena lipstik dan paparan sinar matahari, radiasi ultraviolet. Itu bisa. Oke, menjawab, Mas? Oke, sangat terjawab dengan baik. Mungkin Mbak Aziza ada pertanyaan lain? Ini kayak dari tadi semangat banget mau tanya Mbak Aziza ini. Sementara saya sudah terjawab tadi sama dokter. Oke, ke teman-teman yang lain, monggo dipersilakan. Monggo, ada yang lain? Ada Bu Ana mungkin? Ini Mas, halo? Silakan Ibu Maria. Ya, ngomong-ngomong ini kenapa ya nama pasta giginya Ayla? Kayak nama mobil aja. Kok nggak yang lain ya? Kenapa? Kalau itu Mas Tarso yang jawab. Nama orang. Oke Ibu, terkait dengan nama itu memang nggak tahu nih pimpinan dari founder kita memang milihnya itu ya. Yang jelas brand Ayla ini dulu memang tidak didaftarkan memang sebelum brand mobil itu muncul sebenarnya. Karena brand Ayla ini kan udah lama banget gitu kan. Nah, di Tajir, brand Ayla ini bukan hanya nanti di pasta gigi gitu ya. Nanti teman-teman akan menjumpai brand Ayla ini bukan hanya di pasta gigi, produk
kecantikan yang lain juga akan muncul gitu. Nah, buat teman-teman semuanya nanti terkait dengan produk, insya Allah Putus. Suaranya putus ya, Mas Tarsal, Iya, sepertinya. putus. Koneksi internetnya nggak Iya, stabil. iya mungkin. Baik dok, mungkin dilanjut aja ya dok ya. Nanti biar menyusul Mas Tarsalnya. Ini ada yang tanya via chat juga dok. Ini dari Ibu Sadia. Dokter, saya mau tanya, kebanyakan pasta gigi yang di pasaran sering menyebabkan bibir jadi menghitam dan panas dalam akut. Bagaimana dengan pasta gigi Ayla gitu dok? Ya, pertanyaannya bagus. Ini dijawab oleh herbal saffron dan mint tadi. Itulah yang sering terjadi. Jadi that's why kita itu mempelajari banyak efek samping atau kejadian-kejadian dari bahan-bahan lainnya. Nah, makanya kita akhirnya mengkomposisi ini sebenarnya. Jadi untuk burning sensation ya, atau sensasi terbakar panas, itu bisa jadi karena bahan tambahan seperti kayak deterjen yang berlebihan, kemudian ada abrasif ya, bahan abrasif atau bahan-bahan yang untuk mempertahankan pengawetnya dari pasta gigi itu sendiri itu berlebihan. Nah, karena sensitivitas tiap orang kan beda-beda. Kemudian ibu atau bapak mungkin ada juga yang konsumsi kayak bahan-bahan makanan yang menimbulkan respon alergi lebih cepat. Nah, sensitivitasnya itulah yang akhirnya menyebabkan sensasi kayak gitu. Oke, jadi alternatifnya adalah melepas dari bahan yang menyebabkan itu atau tidak dipakai lagi yang menyebabkan seperti itu, kemudian mencoba terapi bahan ini. Kalau masih takut ada respon yang sama, kita pakainya dosis sedikit-sedikit dulu. Oke? Jadi mau sebesar apapun rongga mulutnya Bapak Ibu, kita coba dengan dosis biji jagung tadi. Mulai dengan kecil-kecil, kemudian banyak minum air putih yang agak lebih dingin, jangan panas. Terus ditunjang sama buah-buahan yang antioksidan tinggi, kita coba refleksnya atau responnya. Kalau cocok, oke lanjut. Berarti berhasil treatmentnya. Oke, Mbak? Ya, iya dok. Sangat jelas sekali ya Ibu Sadia, atau mungkin ada tanggapan? Baik, kita lanjutkan ya dok ya. Mungkin dari teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebagai penutup ya. Pertanyaan terakhir mungkin ini. Karena mengingat ini sudah jam 2:30 lebih ya. Udah mau asar. Nggak kerasa ya dok ya? Iya betul. Tapi seru ya Mbak ya? Iya seru, insightful banget dok. Alhamdulillah. Nanti kalau next ada bahasan produk lain, kita bisa bikin yang lebih kayak gini ya, interaktif gitu, lebih asik ya. Iya benar dok, asik. Ini Mas Tarso sebenarnya udah bergabung ya. Bentar. Ya, mohon maaf tadi jaringannya kurang stabil. bagus. Oke. Berapa pertanyaan lagi dari para Bapak Ibu kalau kalian? Teman-teman masih ada pertanyaan nggak nih? Kalau ada pertanyaan silahkan. Kita sesaat lagi akan masuk ke asar, jadi jangan sampai nanti kita keduluan azan gitu ya. Tuh. Sepertinya udah nggak ada yang tanya ya, Mas ya. Ini kayaknya udah paham semua ini. Oke ya, mungkin udah paham. Nah, sebelumnya saya ingin berikan pengumuman buat teman-teman semuanya yang ingin terus belajar tentang produk Tajirwe. Insya Allah hari Jumat ini kita akan belajar tentang Naila Sifalang, yaitu produk yang sempat heboh di masa pandemi ini, membantu teman-teman yang terinfeksi COVID. Ya, alhamdulillah sangat membantu. Dan nanti hari Senin kita akan ketemu lagi dengan Dr. Emma. Ya, jangan sia-siakan ya waktunya untuk belajar dengan Dr. Emma. Hari Senin kita akan belajar tentang Naila kolagen dan mix chip ya. Jadi satu kita akan belajar tentang Naila kolagen dan produk mix chip ini. Bagaimana kombinasi Naila kolagen dengan produk ini bisa menjadi solusi bagi masyarakat. Dan teman-teman harus paham kenapa? Karena teman-teman di sini akan menjadi seorang pemasar, sehingga teman-teman harus paham produk yang akan dipasarkan begitu. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan. Mungkin di sesi akhir ini saya ingin mendengarkan closing statement dari Dr. Emma terkait dengan produk Ayla ini. Silakan dok. Iya, jadi yang kita bawa sebagai bekal adalah be wise ya. Jadi bijaklah dalam memilih banyak produk dan dosis pemakaian disesuaikan dengan banyak faktor.
Dan jangan lupa semua produk-produk yang sudah kita kemas dengan pilihan teknologi terbaik, bahan-bahan terbaik, metode terbaik, diimbangi dengan balance nutrition. Ya, jadi jangan lupa pola hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Iya. Oke, terima kasih kepada Dr. Emma telah memberikan ilmunya, juga meluangkan waktunya untuk sharing pengalaman ilmu pada kita semuanya. Mudah-mudahan bisa menjadi amal kebaikan buat Dr. Emma dan juga bisa diterima oleh kita semuanya ya. Amin, amin. Terima Amin, kasih amin, banyak. amin. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Dan teman-teman yang ingin konsultasi langsung, silakan nanti bisa datang ke klinik beliau di Medico Dental Center. Ya, silakan. Alamatnya tadi ada di chat. Terima kasih atas kebersamaan teman-teman semuanya dan sampai jumpa nanti hari Jumat. Dan jangan lupa untuk terus belajar dan kita coba ikhtiarkan memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat di sekitar kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.